Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali kajian kita ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Ibu, bapak, saudara sekalian yang berbahagia rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan materi kita bersiap menuju Id Mubarak. 4 hari lagi insya Allah kita memasuki Idul Fitri. Hari kemenangan bagi orang yang beriman. Karena mereka pada hari itu sukses kembali kepada fitrahnya. Sukses kembali kepada sejatinya manusia. Yang manusia selanjutnya, setelah kemarin kita sampaikan fitrahnya manusia itu adalah bersih, maka yang kedua fitrahnya manusia itu adalah benar. Benar itu sesuai dengan yang semestinya. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa menekankan tentang kebenaran. Dan kebenaran itu tegak jika dijalani secara benar. Siddiq, sifat yang wajib ada pada diri Rasulullah. Apapun di dalam kehidupan ini hendaklah dijalani secara benar. Karena apa? Kalau kita itu menjalani kehidupan tidak benar, artinya tidak sesuai dengan yang semestinya, pasti secara fitrah manusia akan tertolak. Siapa yang menolak? Diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Maka ini menjadi pemahamannya. Kita tidak akan sukses masuk atau memasuki Idul Fitri ketika kita tidak benar. Ketika kita tidak bersih. Maka upaya kita bagaimana? Kita kembali konsentrasi dari sisa waktu Ramadan yang ada ini untuk senantiasa benar di dalam kebenaran. Ya, benar di dalam kebenaran. Karena memang demikian halnya. Ya. Dalam surah Al-Baqarah di sana disebutkan ulaika ladzina shadaqu. Mereka itulah orang-orang yang shadaqu, benar, siddiq. Ya. Siapa mereka? Wa ulaika humul muttaqun. Dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Buah dari Ramadan adalah takwa, la'allakum tattaqun. Siapa yang tidak berhasil mendapatkan takwa,
Takwa tidak hanya sekedar pernyataan, namun takwa benar-benar mewujud dalam praktek kehidupan. Kita senantiasa menjaga diri, menjaga hukum-hukum Allah, menjaga agama Allah. Ulaikal ladzina shadaqu. Siapa orang-orang yang bisa menepati hukum-hukum Allah itu? Kalau kita tarik ke belakang lagi di atasnya, ayat tadi bagian atasnya, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Orang-orang yang benar tadi adalah orang-orang yang menepati janji apabila ia berjanji. Sehingga jangan sampai, kemarin kita sampaikan, jangan sampai kita itu menipu. Bahkan jangan sampai kita jangan sampai kita menjadi penipu. Menipu saja tidak boleh, apalagi menjadi penipu. Jangan berdusta dan jangan menjadi pendusta. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Orang yang benar adalah orang-orang yang menepati janji apabila ia berjanji, maka jangan berdusta dan jangan sekali-kali menjadi pendusta. Jangan berkhianat dan jangan sekali-kali menjadi pengkhianat. Masya Allah. Allah menuntun kita dengan cara yang benar. Untuk apa? Tetap di dalam kebenaran. Ibu, bapak, saudara sekalian yang berbahagia rahimakumullah. Maka kita kan dicek lagi. Ya, kemarin kita sampaikan bahwa banyak di antara umatku, kata Rasulullah, yang berpuasa, melaksanakan puasa dia. Namun ia tidak mendapatkan hakikat dari puasa itu. Mengapa sampai seseorang yang puasa kok tidak mendapatkan buah dari puasa? Dapat dipastikan puasanya tidak benar. Pelaksanaan puasanya tidak sesuai yang semestinya. Tidak sesuai dengan yang semestinya. Maka tadi benar tadi adalah sesuai dengan yang semestinya. Sesuai dengan aturannya. Sesuai dengan hukumnya. Kan begitu? Dan ini memang tugas kita di dalam beragama ini adalah kita mengikuti jejak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan sama toh, 10 hari yang terakhir Ramadan itu apakah kita sudah benar? Untuk dikatakan benar atau tidak, kita harus punya referensi. Punya rujukan. Rujukannya siapa? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan begitu? 10 hari yang terakhir apakah benar kita lebih kuat, lebih kencang lagi? Semangat kita beribadah, semangat kita beriktikaf, semangat kita membaca Al-Quran, semangat kita di dalam berinfak dan bersedekah. Ya, nanti akan masuk juga bagian yang terakhir, fitrah manusia peduli. Ini masuk yang kedua adalah benar. Kalau tidak benar, ya mohon maaf, nanti akan sebagaimana peringatan Rasulullah, banyak di antara umatku yang melakukan puasa, namun ia tidak mendapatkan apa-apa dari puasa itu
kecuali hanya sekedar lapar dan dahaga. Terlalu mahal Bapak Ibu, saudara sekalian. Terlalu mahal. Ketika kesempatan yang sangat dahsyat ini tidak termanfaatkan sebagaimana mestinya. Tidak dimanfaatkan secara benar. Ini kesempatan. Ya, kesempatan. Kita jangan terjebak dengan sekedar sesuatu yang hanya tampak secara lahiriah. Kalau kita bisa melihat, dan saya sering disampaikan ini, ya, banyak manusia yang bersandiwara, mungkin termasuk kita sendiri loh ini, ya, Bapak Ibu sekalian. Apa? Saat kita di pelaminan, dadi manten, ini kok. Di sana ada acara saling menyuapi. Apakah bagus? Bagus. Bagus. Namun sesuatu yang bagus itu akan menjadi tidak bagus ketika kita menyuapinya hanya ketika di pelaminan. Ya nggak akan ada maknanya kita saling menyuapi ketika di pelaminan, namun saling bandemi, saling menyakiti di luar itu, padahal di pelaminan hanya sesaat. Dan itu fotonya masih ada loh. Nah, mohon maaf, ini perlu kita cermati. Kalau disikapi secara benar juga bagus, bahwa istriku atau suamiku saat ini aku tunjukkan secara simbolis bahwa aku akan menyuapi dirimu. Artinya apa? Sesuatu yang belum ada akan saya upayakan. Sesuatu yang masih jauh akan saya dekatkan. Sesuatu yang masih lepas akan aku raihkan. Untuk apa? Untuk bersama-sama menuju jalan Allah. Untuk bersama-sama meraih ridha Allah. Untuk bersama-sama menuju Id yang mubarak. Kan begitu? Nah, ini memang perlu kita fahami bersama. Ibu, bapak, saudara sekalian yang berbahagia. 4 hari lagi kita akan memasuki Idul Fitri. Pastikan kita landing secara benar. Pastikan kita mendarat dari penerbangan secara benar. Waktu yang masih tersisa sebelum landing ini, pastikan segala sesuatunya benar. Ya, semua peralatan untuk landing telah dicek, dan pastikan benar kondisinya, benar keadaannya. Maka dengan demikian, ya, jadi ketika kita di dalam praktek kehidupan ini telah sesuai, lah itulah yang benar. Jangan hanya tadi pas dadi manten dulang-dulangan, saling menyuapi. Namun ternyata setelah di luar kursi pelaminan bandem-bandeman, nah, itu nggak cocok, ya, nggak cocok itu. Saat dadi manten sampai mencuci kaki suami sebagai wujud, sebagai simbolik hormatnya seorang istri kepada suami. Namun ternyata di luar itu tidak sesuai, berarti mohon maaf, baru sandiwara. Padahal hidup ini tidak sekedar sandiwara. Namun semua itu harus benar-benar dijalani sebagaimana mestinya. Harus dijalani dengan cara yang benar. Agar apa? Agar semua itu menjadi sesuatu yang benar. Karena apa? Hidup ini adalah benar dan kebenaran. Siapapun
yang tidak benar dan tidak menjalani kebenaran secara benar, maka sesungguhnya ia telah mati dalam kehidupan. Semoga Allah merahmati kita, Allah menuntun kita untuk menuju Aid yang mubarak. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.